Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu bit-tawakkul." Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa tiarah atau merasa sial karena sesuatu termasuk syirik. Dia menafikan kesempurnaan tauhid. Karena orang yang menganggap sesuatu akan membawa sial atau celaka, maka keyakinan ini jelas menyalahi takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiarah merupakan akidah zaman jahiliyah, bahkan sudah ada sebelum masa Islam. Lihatlah bagaimana Firaun merasa sial karena kehadiran Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Ketika datang bencana, mereka katakan itu gara-gara Musa, sebagaimana dalam firman-Nya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Setelah Islam datang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang masalah ini. Beliau melarang tiarah dan sangat mencela pelakunya. Islam mengembalikan segala permasalahan kepada sunnatullah atau ketentuan-ketentuan Allah yang pasti dan kepada kekuasaannya yang mutlak. Kita dilarang untuk menuduh kesialan itu karena tanggal, hari, angka, bulan, tempat, atau nama anak. Buanglah jauh-jauh anggapan ini dan ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat ketiga. Syekh Saleh Al-Fauzan berkata, penyembuh dari tiarah adalah dengan tawakal kepada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan lagi dalam hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial. Tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat. Juga tidak dibenarkan pula beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bik. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau.
dan tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu. Sebelum mengakhiri pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk kebaikan para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurusan yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat mau melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.